Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nuri Najah Lailatu Syifa dengan NIM akhir 013, merupakan seorang mahasiswi semester 1 program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah masalah yang sebenarnya sudah cukup lama terjadi di Indonesia, yaitu masalah kekurangan guru terutama di daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar. Masalah ini dilanjuti dengan masalah kondisi fisik sekolah yang kurang memadai bagi daerah di 3T tersebut. Sebenarnya apa sih faktornya? Mari aku jelaskan. Faktor kekurangan guru yang pertama adalah jarak antara domisili guru tersebut dengan daerah di 3T tersebut. Lalu ada akses transportasi yang kurang memadai, lalu ada rendahnya insentif dan pembayaran yang tidak pasti dari pemerintah. Lalu apa sebenarnya dampaknya? Teman-teman, dampak ini sangat serius. Yang pertama adalah akses pendidikan yang tidak merata dan adanya kesenjangan pendidikan yang terjadi di Indonesia di antara kota-kota besar dan daerah 3T tersebut. Lalu ada proses belajar mengajar yang tidak maksimal dikarenakan oleh kurangnya guru atau tenaga pendidik di daerah tersebut. Lalu adanya murid tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Lalu ada murid yang kesulitan memahami mata pelajaran. Teman-teman, di daerah terpelosok atau 3T, banyak seorang guru yang merangkap mengajarkan berbagai mata pelajaran. Bisa hingga 5 sampai bahkan semua mata pelajaran diajarkannya sekaligus. Lalu ada juga dampak yang paling besar, yaitu lonjakan angka putus sekolah. Bagi generasi muda, pendidikan adalah sebuah jembatan untuk menuju kesuksesan. Jika tingkat putus sekolah ini meningkat, apa jadinya Indonesia di masa depan, teman-teman? Berdasarkan data yang saya kumpulkan dari beritainilah.com, yang pertama, berdasarkan data pokok pendidikan Dapodi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud tahun 2021, ditemukan bahwa kebutuhan guru ASN di sekolah negeri sejumlah 2.268.716 orang. Namun, jumlah guru ASN saat ini baru mencapai 1.320.771. Hal ini berarti terdapat kekurangan sebanyak 1.002.616 guru ASN di sekolah negeri. Lalu data kedua yang saya dapatkan adalah pada tahun ajaran 2024-2025 lebih dari 60% guru ruang kelas di sekolah dasar di Indonesia dilaporkan rusak. Hanya 39,7% saja yang dalam kondisi baik. Lalu di jenjang SMP ada sekitar 50% bangunan sekolah yang rusak. Sebenarnya, jika saya adalah seorang guru yang bekerja di pelosok daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, maka saya bukan sekedar mengajar, saya bukan sekedar menjadi seorang pendidik, namun saya juga menjadi sebuah lentera di tengah gelapnya keterbatasan yang ada. Saya akan datang dengan semangat yang membara meski melalui perjalanan panjang seperti menembus hutan, menyeberangi sungai, menempuh jalan yang terjal dan belum beraspal. Saya setiap pagi akan berdiri di depan kelas yang sederhana, mungkin hanya bertembok bambu, mungkin alasnya belum berkeramik, mungkin atapnya masih dari daun-daunan, atau bahkan lebih parahnya lagi, mungkin bukan ruang kelas yang ada, melainkan sebuah posko darurat. Tapi saya akan tetap mengajar dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan hati saya, karena saya percaya setiap anak-anak di sana memiliki tekad yang kuat di dalam dada masing-masing. Anak-anak murid di depan saya mungkin tidak mengenakan seragam yang lengkap seperti murid-murid di kota-kota besar sana,
Tapi saya percaya mereka memiliki mata yang berbinar, yang berbinar mengenai harapan akan masa depan Indonesia yang lebih baik. Saya akan mengajarkan mereka bukan sekedar membaca dan menghitung. Saya juga akan mengajari mereka bermimpi. Saya ingin mereka bermimpi dan memiliki cita-cita yang tinggi. Saya ingin mereka tahu bahwa dunia tidak hanya berhenti di batas daerah mereka, tidak hanya terberhenti di desa mereka sendiri. Saya ingin mereka tahu dan percaya bahwa setiap anak berhak bercita-cita yang tinggi, meski lahir dan tinggal di ujung pulau sekalipun. Dengan menjadi seorang guru di pelosok merupakan bukan perkara yang mudah. Saya harus belajar lebih dari seorang pendidik. Saya harus bisa menjadi seorang sahabat, menjadi seorang kakak, dan menjadi orang tua bagi murid-murid saya di sana. Saya akan mengajarkan mereka dengan pelajaran yang kreatif, inovatif, menggunakan alam sekitar mereka sebagai sumber belajar yang nyata, agar setiap pembelajaran yang terjadi akan lebih bermakna dan terasa bagi kehidupan kita. Mungkin sebagai seorang guru yang mengajar di pelosok daerah, saya akan sering merasa lelah, bahkan sekali akan merasa ingin menyerah. Namun setiap melihat wajah-wajah mereka, melihat semangat mereka, saya akan tertular semangatnya dan akan mewujudkan pendidikan bagi mereka semua. Adapun yang menjadi inspirasi saya adalah 2 orang guru yang saya temukan di dalam berita. Yang pertama ada Ibu Baidarani yang telah menempuh perjalanan menyeberangi sungai. Lalu ada juga seorang guru kedua, yaitu Bapak Iqbal, seorang guru di sekolah dasar Kabupaten Sidoarjo yang menempuh perjalanan jauh, kurang lebih 1 jam di daerah terpencil menggunakan kendaraan trail karena medan yang tidak memungkinkan jika menggunakan motor matic. Beliau-beliau menjadi inspirasi nyata bagi saya ataupun seorang mahasiswa lain dalam prodi lingkup pendidikan untuk berani mengajar di daerah 3T. Jika saya adalah guru yang bekerja di daerah terpencil, saya akan berjuang bukan hanya untuk dikenal, tapi untuk menyalakan cahaya pendidikan yang suatu saat akan membuat mereka berdiri tegak, membangun kampung halaman dengan ilmu dan cinta yang mereka dapatkan melalui pelajaran. Refleksi saya adalah dengan adanya tugas ini, saya menjadi tahu bahwa sebenarnya pendidikan itu masih ada kesenjangan antara di daerah kota dan daerah 3T. Saya juga dapat mengetahui bahwa perjuangan guru di daerah 3T itu tidak mudah. Tidak hanya sekedar mengajar, melainkan juga pengorbanan waktu, tenaga, ataupun bahkan materi, dan jauh dari keluarga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.